Bunyi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul di sore hari ini untuk mengkaji salah satu perkara penting dalam agama kita, yaitu mengkaji tentang kaedah-kaedah yang dengannya kita mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, agar kita tidak salah bersikap. Jangan sampai kita mengatakan syirik yang bukan syirik, jangan sampai kita mengatakan tauhid padahal itu adalah kesyirikan. Bagaimana cara membedakannya? Nah, kita belajar kaedahnya. Kaedah ini bukan dibuat oleh manusia, tapi kaedah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengumpulkannya dalam satu risalah ringkas dengan judul Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah untuk memahami tauhid dan kesyirikan. Tulisan yang ringkas ini beliau tulis secara menyendiri, artinya tidak ada kaitannya dengan kitab lain. Dia kitab yang berdiri sendiri, ya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala tentunya menulis kaedah-kaedah ini tidak berdasarkan ro'yunya, tidak berdasarkan pendapat pribadi, tapi berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memahami hal ini bukan sebuah sunnah, bukan hukumnya tidak sunnah, tapi hukumnya wajib. Memahami 4 perkara ini hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena bagaimana mungkin kita bisa menegakkan Islam pada diri kita kalau kita tidak mengetahui mana kerusakan dan mana kebaikan. Agama lain, kenapa mereka tidak tahu baik dan rusaknya agama mereka? Karena mereka tak punya sandaran kaedah dalam beragama. Yang penting apa yang didoktrinkan oleh tokoh-tokoh agama masing-masing, itu mereka terima. Ya kan? Semua, ada orang yang memaksakan, ayo kita berdamai, semuanya berdamai dalam satu perdamaian dengan ajaran yang berbeda-beda. Nggak bisa damai, nggak bisa nyatu agama itu. Karena kalau disatukan dengan anggapan semua agama sama, berarti kita nggak punya prinsip dong dalam agama. Bisa begini, ada orang Nasrani misalnya mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, kenapa Ustadz salahkan agama kami? Terus ada apa memangnya? Kan semua agama sama. Ya, kalau begitu Anda sini syahadat, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia katakan tidak mau, kenapa tidak mau? Kan Anda barusan mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, sini masuk agama saya. Kalau gitu, berani nggak masuk agama kita dengan ungkapan itu? Nggak mau dia. Kalau dia tidak mau, berarti dia menganggap agama kita salah. Kalau dia mau masuk Islam, berarti dia bisa mempraktekkan apa yang dia katakan tadi. Anggapan bahwa semua agama sama. Tidak bisa dikatakan semua agama sama. Itu hanya otak orang-orang munafik. Agama apapun kalau dia katakan semua agama sama, ayo kita tawarkan masuk agama kami, sholat 5 waktu, sebulan aja, 2 bulan aja sih.
Kalau Anda katakan semua agama sama. Kalau dia tidak mau, berarti Anda menyalahi perkataan Anda sendiri. Berarti dia beragama tanpa kaedah. Tidak ada sandaran agamanya. Apa sandaran agamanya? Ya. Lagian pula agama di dunia ini yang bisa diartikan sebagai ajaran hanya Islam. Oke? Buddha itu nama orang, nama suatu, mungkin nama sebuah komunitas atau nama orang. Contoh lagi, Hindu, nama negara, India. Ya kan? Contoh lagi, Kristen, nama seorang, nama sebuah komunitas. Oke? Apalagi? Yahudi, ya nama sebuah ras. Ya, sebuah kabilah Yahuda. Kemudian dibentuk jadi Yahudi. Tidak ada yang bisa didefinisikan sebagai agama yang selain Islam. Islam, nama siapa? Nama komunitas siapa? Islam itu diambil dari sebuah kata kerja aslama yuslimu, menyerahkan diri di hadapan Allah dengan mengesakannya dan taat kepadanya. Coba definisikan Kristen itu apa? Coba definisikan Hindu itu apa? Kembalinya kepada negara, komunitas, atau nama sebuah organisasi, atau nama seseorang. Demikian juga kelompok-kelompok yang ada dalam Islam pun. Misalnya Khawarij dinisbatkan pada sebuah kelompok karena sikap pemberontakannya. Nama Khawarij itu karena memberontak. Syiah karena dia mengakui sebagai pengikut Ali, bukan sebagai orang Islam. Syiah itu artinya apa? Pengikut setianya Ali bin Abi Thalib. Mu'tazilah karena mereka suka menyendiri, dinamakan Mu'tazilah. Apa lagi? Jahmiyah. Jahmiyah itu kenapa dinamakan Jahmiyah? Dinisbatkan pada pendirinya, Jaham bin Safwan namanya. Yang hanya bisa diartikan sebagai sebuah kelompok yang selamat, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Islam, karena bisa didefinisikan ya Sunnah wal Jamaah, ya kan? Sunnah itu apa, Jamaah itu apa, kan bisa didefinisikan. Oke, demikian juga agama. Maka untuk memperkokoh keyakinan kita ini, tidak bisa kita belajar itu instan, mengumpulkan wawasan di media sosial. Ya, tidak bisa. Untuk memperkuatnya adalah kita bangun agama kita ini di atas fondasi. Di antaranya adalah memahami 4 perkara ini. 4 kaidah utama dalam memahami tauhid dan syirik. Ya kan? Lihat. Ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdahu, an ta'budallah mukhlishan lahu ad-din. Afwan, ada muqaddimah sebentar. As'alullah al-azima, as'alullah al-karima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau sebagai walinya, sebagai orang kecintaannya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan dirimu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang apabila diberi nikmat bersyukur, bila mendapat musibah bersabar, dan bila melakukan dosa segera beristighfar. Inilah 3 sifat yang menjadi cermin kebahagiaan: syukur, sabar, dan istighfar. Okay. Mengenai perkataan ini, di sini Syekh rahimahullah menyebutkan doa untuk para pembaca, para pendengar, para pelajar yang mempelajari kitab ini. Ini menunjukkan bahwa seorang dai itu tidak hanya mengajak, tapi juga mengajukan orang-orang yang dia ajak itu kepada Allah. Ya Allah, ini orang-orangnya yang saya mau ajak kepada engkau.
Ya, tolong jadikan dia wali engkau. Tolong jadikan dia berkah. Tolong jadikan dia sebagai orang yang bersyukur, bersabar dan bertaubat. Ini namanya mengajak sekaligus mendoakan. Karena kata dakwah itu bermakna dua. Dakwah itu mengajak, dakwah itu juga doa. Dakwah mengajak, dakwah berdoa diambil dari kata yang sama. Da'a yad'u. Kalau da'a saya ajukan kepada antum, da'auka berarti ana mengajak antum kepada kebenaran. Tapi kalau saya katakan da'autullah berarti saya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan saya. Itu bahasanya sama tuh. Da'autuka, aku mengajak engkau. Oke? Da'autullah, aku berdoa kepada Allah. Ya kan? Bahasa sama enggak? Sama. Ya, sama. Makanya dakwah itu bermakna dua, mengajak dan mendoakan. Begitu. Maka Syekh di sini mempraktekkan dua-duanya. Dia mengajak kita untuk mengenal 4 kaidah tadi, sekaligus dia mendoakan kita agar kita mendapatkan apa yang beliau doakan tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hal ini, likulli talibin hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-syekh li talibil ilmi yata'allamu aqidatahu yuridu dzalika al-haqqa. Ini adalah doa dari seorang alim untuk para penuntut ilmu, yaitu bagi mereka yang pelajari akidah yang benar yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini. Dan Syekh juga berdoa, wa yuridu bidzalika tajannubad dhalala wasyirka. Beliau menginginkan dengan doa itu agar para pembaca, para pelajar terhindar dari kesesatan dan kesyirikan. Ya. Fa innahu jariya hariyun bi an yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Karena sangat memungkinkan seseorang itu menjadi wali Allah di dunia dan di akhirat. Sangat memungkinkan. Jadi wali Allah itu bukan hanya wali songo, salah. Kalau cuma wali songo saja wali Allah, maka kita akan masuk neraka semuanya. Karena tidak boleh masuk surga kecuali setelah menjadi wali Allah. Ingat itu. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali setelah menjadi wali Allah. Kalau wali Allah hanya wali songo saja seperti yang didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, maka kita semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalau bukan wali Allah, ke mana tempat kita? Kan surga untuk siapa? Untuk wali Allah. Maka saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan anda ini sebagai wali-walinya di dunia dan di akhirat. Begitu. Kemudian beliau juga berdoa, semoga orang-orang yang mempelajari kitabnya ini diberikan keberkahan. Apa itu keberkahan, jemaah sekalian? Yaitu dijadikan engkau berada dalam kebaikan yang banyak, baik dalam ilmumu, umurmu, dan juga hartamu. Apa arti keberkahan? Kathratul khair wa sabatuhu. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu langgeng. Itu arti berkah. Ya. Maka jika antum lihat istri antum masih terus mentaati antum, walaupun suka ngomel-ngomel juga, tidak mau melarikan diri dari rumah, dia tetap juga memperbaiki hubungan dengan antum. Nah, berarti dia wanita yang berkah. Ya, karena berkah itu artinya apa tadi? Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu langgeng. Oke? Nah, Syekh mendoakan kita seperti itu. Kalau antum punya harta, harta itu sejak antum miskin sampai sekarang tetap membantu orang, maka itulah keberkahan. Jadi keberkahan itu tidak berinfak pada saat kaya. Orang kaya yang rajin berinfak itu memang dari miskin yang suka berinfak. Ya enggak? Orang kaya yang pelit saat ini sejak miskin dia memang pelit. Enggak ada keberkahannya. Ya.
maka keberkahan harta itu ketika di dalamnya ada kebaikan, dan kebaikan itu terus langgeng. Ana sampai temukan orang yang suka berinfak dengan hartanya, dia masuk rumah sakit pun yang dipikirkannya bukan obat, yang dipikirkan bagaimana cara berinfak pada saat saya sakit. Bayangkan, ya. Terkadang dia nitipkan hartanya ke kami agar kami memberikannya kepada orang yang berhak. Demikian orang itu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini maksud keberkahan itu adalah engkau terus berada dalam kebaikan, entah pada umurmu, entah pada hartamu, entah pada ilmumu. Semoga Allah selalu memberkahi engkau. Ya. Kemudian beliau juga berdoa, semoga Allah menjadikan dirimu sebagai orang yang bersyukur bila mendapatkan pemberian nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda dengan orang yang kufur nikmat. Kalau diberi, dia berbangga dengan nikmat itu. Justru dia menjauh dari Allah gara-gara nikmat itu. Ada kan orang-orang ketika dia susah, ya Allah berikan aku kebutuhan. Rajin dia ke masjid, rajin dia melakukan ketaatan. Begitu Allah berikan harta, ini toko 1, 2, 3, 4. Iya, dari mie kecoak sampai mie kaciu gitu kan, semua toko dia banyak kali. Ya, usaha dia banyak. Ya, kemudian dengan itu dia tidak lagi ke majelis ilmu, dia tidak lagi sholat berjamaah karena sibuk mengurus urusan dunianya. Mana keberkahan? Tidak ada. Ya. Maka oleh karena itu orang seperti ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat itu dia langgeng dengan ketaatan kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Ya. Orang yang kufur nikmat adalah mereka yang tidak mengakui nikmat Allah, terutama ketika dia mendapatkan sebaliknya musibah. Dia mendapat musibah, lupa dengan nikmat Allah. Contoh ini. Ada orang dikasih oleh Allah harta dalam satu hari ini, misalnya uang 3 juta. 3 juta. Bagi dia banyak, bagi orang kaya mungkin biasa aja. Tapi bagi orang yang tak punya, 3 juta. Qadarullah, 500.000 hilang. Oke, tinggal berapa? 2.500.000. Mana yang diingatnya, yang hilang atau yang tersisa? Kata Allah dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar nikmat Allah. Kanud artinya dia lupa dengan nikmat lantaran ada musibah yang ada di depan matanya. Padahal nikmat masih banyak atau lebih sedikit? Masih banyak. Ternyata uang 500.000 itu dipakai oleh istri beli skincare. Ribut lagi gara-gara hilang 500.000. Ya, biasanya suami pelit kayak gini, ya. Terlalu garang dengan uang. Hati-hati kita. Jadi yang dimaksud oleh Syekh di sini orang yang selalu bersyukur, selalu ingat nikmat. Walaupun miskin, kadang Allah menguji dia dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini yang harus kita ingat selalu. Ya. Kemudian wa idza tuliya sabara, apabila dia diberi ujian berupa musibah, harusnya dia bersabar. Tapi bersabar itu sakit di dalam hati Pak Ustadz. Iya, itulah sabar. Sabar itu memang bentuknya begitu, menahan sesuatu yang ingin bergejolak, ingin marah ditahan. Sakit nggak itu? Sakit. Karena Rasulullah mengatakan sabar itu, kata beliau, as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya yang panas. Maka panasnya di mana? Di dada. Kalau udah tidak panas di dada, itu bukan sabar namanya. Itu namanya ridho dengan takdir. Di atasnya berarti syukur dia dengan takdir itu. Kalau orang, ya contoh, dia misalnya dimarahi bosnya, padahal kerja udah bagus,
diomeli juga oleh bosnya, tapi bosnya tidak memotong gajinya, hanya dimarahi saja. Dia tahan diri. Udah benar kerja saya, tapi masih aja tuh dimarahi. Tahan diri. Dia tidak mengoceh siapapun. Dia tidak mengeluhkan bosnya kemanapun. Dia tidak mengadukannya kemanapun. Tapi panas di dada, ini namanya sabar. Apa namanya? Sabar. Kalau dia ridho, memang bos saya memang stupid bos saya. Dia memahami itu dan dia ridho, ini namanya ridho, bukan sabar. Namanya apa? Ridho. Memang bos saya begini, tapi dia baik. Tetap memberi gaji, tetap THR-nya 2 kali lipat lagi dikasihnya. Tapi temperamen, udah ridho aja. Kalau ridho udah gak panas di dada. Kalau masih panas dan ditahan, itu namanya apa? Sabar. Yang ini aja pahalanya tidak ternilai banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberi pahala yang tidak terhingga banyaknya. Dan sabar itu ada 3 macam. Sabar menghadapi musibah, seperti dikatakan beliau ini. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, karena ke masjid ini butuh kesabaran. Kan rutinitas yang membosankan. Ya enggak? Azan ke masjid, ke rumah lagi. Azan ke masjid. Dan itu butuh kesabaran. Sabar dalam beribadah. Yang ketiga, sabar di dalam menjauhi maksiat. Karena ada orang bisa sabar ibadah, ada orang sabar menghadapi musibah, tapi begitu menghadapi maksiat, belum tentu dia bersabar. Ya kan? Maunya tancap gas saja kalau maksiat. Nah, ini menunjukkan bahwa sabar itu pahalanya sangat besar. Kemudian di antaranya lagi kata beliau di sini, wa idza aznaba astaghfara, apabila orang ini melakukan sebuah kesalahan, semoga apabila engkau melakukan kesalahan, engkau beristighfar kepada Allah. Nah, ini dia. Dan ini yang sangat kita butuhkan di hari ini. Nggak ada orang suci hari ini. Nggak ada. Nggak ada orang suci, mau orang apapun, nggak ada di dunia ini. Nggak ada. Kecuali para nabi dan rasul. Mereka disucikan Allah hati mereka dari kecondongan kepada maksiat. Selain itu, semua orang tidak ada yang suci. Ada Pak Ustadz keturunan Nabi mana? Nabi Adam. Kita semua anak Nabi Adam. Ya enggak? Ada Pak Ustadz seorang pendeta mana? Kiai tidak ada. Kiai yang suci tidak ada. Ustadz apalagi? Setiap hari lihat rambut pirang di jalan. Karena mau tidak mau bisa tabrak tembok. Ya enggak? Di depan udah lampu merah, tundukin kepala, nggak bisa juga. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap hari kita disajikan dengan kesalahan. Maka kita sangat membutuhkan apa? Istighfar. Maka Rasulullah SAW yang suci hatinya, tidak mungkin melakukan dosa dan maksiat. Beliau beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 dan selalu beristighfar 100 kali. 100 kali setiap hari. Nabi itu bukan seorang pelaku dosa. Kenapa dia lakukan itu? Ternyata istighfar bukan hanya untuk menghilangkan dosa, tapi untuk melatih diri menjadi orang yang rendah hati. Dan juga untuk mempermudah urusan kita. Istighfar itu tidak hanya menghapus kesalahan, tapi juga untuk mempermudah urusan. Karena urusan Rasulullah SAW itu lebih berat daripada urusan kita. Maka untuk meringankan urusan beliau, setiap hari 70 sampai 100 kali beliau bertaubat. Ya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri dengan kemaksiatan, mereka langsung mengingat Allah dan mereka beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah?
Kemudian disebutkan juga wal jahalatu innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang apabila melakukan keburukan dengan kebodohannya, kemudian orang-orang ini segera bertaubat kepada Allah. Segera, jangan tunda-tunda. Kalau antum pulang ke rumah setelah bekerja di kantor, jangan lupa beristighfar dalam perjalanan. Sampai rumah pun lebih banyak lagi istighfar kita. Ya, lebih banyak lagi. Ketika ditanya oleh istri, Anda dari mana, mau kemana, dan sama siapa, astagfirullah. Itu ada jawabannya. Kalau kita jawab panjang ceritanya, bisa sampai ke PA ceritanya. Ya, maka banyak beristighfar, karena semua yang kita rasakan ini bagian dari kebodohan kita dalam berbuat maksiat. Wal jahalatu laisa ma'na adamul ilmi. Yang dimaksud dengan jahil di sini, kebodohan di sini bukan karena tak punya ilmu, tetapi li'annal jahil la yu'akhad, walakin al-jahalata huna hiya diddil hilm. Sungguhnya kejahilan orang berbuat maksiat itu bukan karena tidak tahu itu maksiat, tapi dia anggapnya dijahil karena dia tidak memanfaatkan akalnya yang lurus, kesantunan. Dia tidak santun di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia bermaksiat, di hadapan Allah dia melakukan dosa. Tapi begitu dia ingat, langsung bertaubat. Ini bagus. Ya, bagus. Jangan larut dalam perbuatan maksiat kemudian lupa bertaubat. Sekarang fitnah di mana-mana. Fakullu man asallah aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, min nahiyatin annahu laysa indahu hilmun wala thabatun fil umur. Setiap orang yang berbuat maksiat, siapa aja, dia dianggap bodoh, bukan karena tak punya ilmu, tapi karena dia tak punya kesantunan di hadapan Allah, atau dia tidak memiliki kekokohan dalam menjalankan perkara-perkara agama. Maka untuk mengokohkan kembali dengan cara bertaubat dan beristighfar. Ingat, istiqomah tidak harus suci. Ingat itu. Orang yang istiqomah itu seperti berjalan di jalan yang lurus, tiba-tiba dia tersandung. Nah, itulah dosa itu. Lalu dia bangkit mengobati lukanya, jalan lagi dia menuju kepada Allah. Atau tiba-tiba ada duri di jalan, kemudian dia injak, dia cabut duri itu, dia obati bekasnya dengan istighfar. Demikianlah ibarat dosa. Maka orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dialah orang yang bahagia. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya dia yang bahagia, Allah ikut senang dengannya. Coba antum bayangkan, kalau kita ini bisa membuat senang Bapak Prabowo, ya, Bapak Prabowo presiden kita, dan Pak Prabowo tahu kita membuat dia senang. Senang dia, kita tidak pernah gibahin dia, nggak pernah juga berencana untuk mengkudeta, nggak pernah mau demo, misal gitu. Ya, kemudian ditahu oleh dia, kira-kira kita dikasih hadiah nggak? Dikasih hadiah meskipun sepeda, ya, nggak apa-apa. Senang kita dikasih hadiah, ya, senang kita. Lalu bagaimana kalau antum bisa membuat Allah senang? Tidak perlu antum melakukan apa-apa kecuali bertaubat dan berzikir kepada-Nya. Maka siapa lagi yang akan kita cari perhatiannya selain Allah kalau begitu? Udah cukup Allah saja. Tidak perlu perhatian para pejabat, tidak perlu. Tidak perlu. Cukup kita bertobat, dapat perhatian Allah, Allah senang dengan kita, mau apa lagi? Apa antum cari? Ya, sisanya dari dunia ini hanya penunjang untuk menuju akhirat. Apa kata Nabi SAW? Lallahu ashaddu fara'an bitaubati abdihi min ahadikum kana ala rahilati fanfalatat minhu. وعلي طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخذ من شدة الفرح. Sungguhnya Allah sangat bahagia, melebihi kebahagiaan seorang yang pernah terjatuh dari kendaraannya di padang pasir yang luas,
ceritanya kata Nabi, orang ini berjalan di padang pasir dengan menggunakan kendaraannya. Tiba-tiba dia jatuh. Makanannya, minumannya, perbekalannya dibawa lari oleh kendaraannya dan menghilang dari pandangan matanya. Dia putus asa, nggak mungkin kembali lagi kendaraan itu. Dalam keputusasaan itu dia melihat sebuah pohon, dia berbaring di bawahnya. Bukan menanti kendaraannya, tapi menanti kapan datangnya kematian. Karena tidak ada lagi yang dimakan dan diminum. Namun dalam keputusasaan itu, tiba-tiba kendaraan yang hilang tadi berdiri di hadapannya. Dia ambil tali kekang kendaraannya dan dia berbicara dengan saking gembiranya, dia salah berucap. Apa dia katakan? Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu, kata dia. Saking bahagianya dia salah ngomong. Kata Nabi, orang ini keliru karena saking bahagianya. Ternyata kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia dari orang ini daripada ketika melihat seorang hamba bertaubat. Sekarang Allah tawarkan kepada kita, Rasul tawarkan kepada kita bagaimana cara membuat Allah gembira. Apa itu? Taubat. Sekali lagi, tidak ada orang yang berbuat dosa, tidak ada. Nggak ada. Selama kita masih menjabat sebagai anak cucu Nabi Adam, tetap berbuat salah. Ya, walaupun dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Contoh misalnya ibu-ibu di rumah, tinggi suaranya di hadapan suami, itu dosa kecil. Pak, sudah minum teh? Nah, ini dosa kecil, walaupun dia berkeinginan baik. Ya, makanya para istri Rasulullah SAW tidak ada yang tinggikan suara. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka khawatir. Ini Nabi dan suami mereka. Adakah sahabiah yang meninggikan suara di hadapan suami? Ada, 1-2. Karena dianggap dosa kecil. Maka ibu-ibu kalau ngomong sama suami, walaupun suami ada tompelnya, tidak usah tinggikan suara. Ya. Walaupun suami itu kurang ganteng juga jangan ditinggikan suara. Karena dia surga dan nerakanya. Ya. Karena ini dosa kecil. Maka butuh istighfar, butuh amal soleh agar dihapus. Bagi suami yang sering mendengar itu, tidak usah baperan juga. Tuh lihat kata Ustaz tuh, jangan tinggikan suara. Tidak usah gitu juga. Ya, antum nasihati aja. Kalau antum ngomong itu, tidak ngaji istri antum besok. Ya. Jadi ini hanya peringatan saja dari kita. Kalaupun mungkin ibu-ibu masih yang punya kebiasaan seperti itu, ingat istighfar gitu aja. Ya, istighfar. Karena itu dosa kecil. Ya, dosa kecil. Ya. Dan Allah menyuruh kita laki-laki ini ketika mendengar sikap istri seperti itu, hendaklah kalian memaafkan dan kalian memberikan kelapangan dada. Apa faedahnya? Agar si bawel ini, ya, si bawel ini, bawel ya, agar dia bisa masuk surga. Karena kalau kita tidak maafkan, tidak berlapang dada, kasihan dong, kasihan. Nah, maka Allah anjurkan dalam surat Taghabun, mereka memang musuh kita, tapi berikan maaf dan kelapangan dada, agar mereka juga ikut masuk surga. Insya Allah kalau masuk surga dia nggak ngomel lagi, insya Allah. Iya, iya nggak ibu-ibu? Nah, ini dosa kecil yang harus dihindari seharusnya. Tapi mau apa? Itu terjadi. Gimana? Sebagaimana di luar rumah juga kita tidak bisa menghindari dosa, di dalam rumah pun demikian. Apa obatnya? Astagfirullah gitu. Marah kepada anak pun, kalaupun Anda marah, sebut itu. Insya Allah anak akan ikut meniru. Astagfirullah gitu. Ya. Atau subhanallah, Allahu Akbar gitu. Sehingga lidah kita ini senantiasa mengingat Allah. Kan tadi disebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, mereka langsung mengingat Allah dan bertobat, beristighfar kepada Allah, tiada lagi orang yang bisa beri ampunan kecuali Allah. Walaupun dosa kita banyak, andaikan kita punya dosa ini membumbung tinggi selangit, oke?
Bahkan lautan ingin berhasrat menenggelamkan kita seperti Firaun. Atau bahkan bumi tak sanggup menopang dosa kita. Atau gunung ingin meledak gara-gara dosa yang kita lakukan. Namun begitu lisan ini berkata, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, kumohonkan maghfirahmu. Maka dosa-dosa yang besar itu tidak ada artinya di hadapan ampunan Allah. Maka Allah katakan dalam hadits kursi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wa ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, law annaka ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la taituka biqurabiha maghfirah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, maksudnya wahai manusia, selama kamu berdoa dan bermunajat mengharapkan doamu dikabulkan, selama itu pula aku ampuni dosa-dosamu dan aku tak peduli lagi dengan kesalahanmu itu. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi ke awan sampai ke langit, lalu kau mengucapkan astaghfirullah, maka aku ampuni dosamu. Wahai anak Adam, andai pun kau pulang kepadaku nanti di hari kiamat, membawa dosa sebesar bola bumi, tapi kau tidak mempersekutukan aku dalam beribadah, maka aku hadiahkan untukmu ampunan sebesar itu pula. Demikian Allah maha baiknya. Masih kurangkah berita ini untuk menjadi kegembiraan buat kita? Bagi mereka yang berbuat maksiat, bergelimang dosa, bangkitlah anda, jangan putus asa. Walaupun seluruh tubuhnya penuh dengan tato, atau pernah menyembah setan sekalipun anda, kalau anda kembali kepada Allah, Allah akan terima taubat anda. Kalau sekiranya anda pernah menjadi hamba syaitan, bahkan pernah melakukan kekufuran yang sangat besar, namun ada setitik cahaya ingin pulang dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima anda. Mana dalil? Allah pernah tawarkan itu kepada Firaun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqul, hai Musa, beritahukan kepada Firaun, hal laka ila an tazakka? Firaun, engkau mau mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, lalu ku ajak kau kepada Rabbmu, lalu kau menjadi orang yang takut. Firaun tidak mau. Tidak mau. Bahkan dia mengatakan setelah mengumpulkan orang banyak, ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi, kata dia. Padahal ditawarkan, mau tobat enggak? Kalau kau mau mensucikan diri dengan kondisi kau zalim seperti ini, Allah ampuni atau tidak? Ampuni. Ya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama nyawa belum sampai ke kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Ya. Kemudian kata penulis di akhir muqaddimah ini, hadhil umur salas, tiga perkara tadi, yaitu syukur, sabar, dan beristighfar. Udwanu sa'adah, maksudnya sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Orang kalau dikasih dan bersyukur, bahagia nggak dia? Bahagia. Bahagia. Kalau dia mendapat musibah dan dia bersabar, bahagia dia. Kalau dia berbuat dosa lalu bertobat, insya Allah dia juga bahagia. Ya. Wa idza adnaba astaghfara man wuffiqa laha nala sa'ada. Siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk memiliki tiga sifat tadi, maka pasti dia memperoleh kebahagiaan. Wa man hurima minha aw ba'daha fa innahu syaqiyyun. Siapa yang kehilangan tiga perkara ini atau kehilangan satu saja dari tiga perkara ini, maka dia tidak akan temukan kebahagiaan. Enggak akan dia temukan kebahagiaan. Dikasih harta, banyak mengeluh. Ya kan? Aduh, gaji saya sayang baru 100 juta, kata dia begitu. Padahal di pojok bangunan yang sedang membangun bangunan di luar sana, gajinya 120.000 sehari. Itu pun makan sendiri.
dipotong-potong dari makan sisa 80 ribu. Dan dia lebih bersyukur daripada yang gaji 100 juta tadi. Bayangkan. Ini orang tidak akan pernah bahagia. Lihat bagaimana bahagianya orang tuanya Imam Malik. Tahu orang tua Imam Malik? Anas. Malik bin Anas. Kan Imam Malik itu punya orang tua namanya siapa? Anas. Tapi bukan Anas sahabat Rasul, bukan. Iya, bukan. Bapaknya Imam Malik itu putih, bersih, ganteng dan mancung hidungnya. Kulitnya itu bukan putih saja, putih kemerah-merahan seperti orang Rusia. Ya, ganteng, betul-betul ganteng. Dapatlah istri yang tidak sesuai dengan speknya. Kurang cantik, kalaupun kita tidak mau katakan jelek. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sabar dengan keadaan istrinya. Kesabaran itu membuat dia bahagia, apalagi setelah Allah beri dia hadiah seorang anak yang bernama Malik bin Anas, yang kemudian dia memegang sejarah. Siapa sekarang tidak kenal Imam Malik? Itu hasil kesabaran siapa? Ayahnya terhadap kekurangan istrinya. Hari ini ada orang istrinya cantik, baik lagi, suka nyapu di rumah, meskipun suka nyapu juga di kantong suaminya. Ya, masih dia bandingkan dengan artis yang bau ketek itu. Mana kesyukurannya? Mana hadir dia kebahagiaan? Tidak akan bahagia orang seperti ini. Sama seperti ibu-ibu. Ada suami udah baik, berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak pernah berpikir untuk berkhianat. Dia selalu berbuat baik kepada istrinya. Kurang juga, hanya karena ada tompel di bagian bawah lehernya. Ada seorang wanita di zaman para sahabat dulu, orang-orang soleh dulu. Semua orang ini lagi mensyukuri kegagahan suaminya. Kata satu orang, itu suami saya tai lalatnya ada di sini ganteng. Katanya satu, ada di sini tai lalat suami saya. Tiba-tiba ada yang paling cantik di antara mereka berkata, kalian membanggakan tai lalat 1, 2, 3 aja di suami kalian. Suami saya seluruh tubuhnya tai lalat. Maksudnya hitam. Maksudnya hitam. Kan tai lalat hitam kan? Dia masih bersyukur di hadapan teman-temannya. Itu bayangkan. Itulah yang membuat orang bahagia. Kalau nggak begitu, bagaimana seorang akan bahagia hidup? Nggak akan pernah bahagia kalau tidak pernah bersyukur kepada Allah. Demikian sebaliknya, harusnya sabar. Apa yang kita dapatkan sabar. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuh lihat tetangga tuh, dia tidak pernah terdengar suara istrinya, ternyata istrinya itu bisu. Bayangkan. Iya kan? Nggak usah bandingkan dengan orang lain. Antum hadapi kehidupan yang ada sekarang ini dan jalankan, entah dengan syukur atau dengan apa? Sabar. Kan selesai urusan kita tuh. Tidak akan selesai kita ini kalau tidak seperti itu. Atau bahkan kita akan terkena penyakit macam-macam kalau kita tidak bersabar dan bersyukur. Ya enggak? Karena mikirin orang terus pikirannya. Sampai ada seorang, saya dulu pernah bertetangga dengan ustadz yang kalau dia ngomong keras memang suaranya. Ada tetangga saya orang Sunda ngomong, Pak Ustadz, kenapa tetangga Pak Ustadz itu, temannya Pak Ustadz itu bertengkar terus sama istrinya? Tahu dari mana Anda bertengkarnya mereka? Suaranya keras Pak Ustadz. Itu orang timur begitu cara ngomongnya. Boleh jadi begitu cara dia mengungkapkan rasa cinta sama istrinya. Beda dengan orang Sunda. Ini orang Sunda begitu kan? Iya teh, gitu. Itu orang Sunda. Tapi kalau orang timur ngomong begitu, wajarlah dia. Walaupun betul-betul mereka bertengkar. Tapi kan urusan kita, urusan mereka, boleh jadi itu kebahagiaan. Buktinya mereka sudah punya anak 5 kok. Dari mana datang anak 5 itu? Dijepit pintu tadinya? Nggak mungkin. Itu karena perasaan mereka. Biarkan mereka hidupnya seperti itu. Jangan kita bandingkan dengan orang lain. Ya. Karena dengan itu kita akan bahagia. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi kita sudah sampaikan tentang istighfar. Masih panjang kan kita ini? Masih sampai maghrib ya. Tapi belum suruh ya. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan tadi kita sudah sampaikan juga
man wuffiqa laha nala sa'adata wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyyun. Ini diingat, dicatat. Siapa yang kehilangan 3 perkara ini, siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, dia akan bahagia, dan siapa yang terhalangi darinya atau sebagiannya, maka akan kurang kebahagiaannya. Karena kebahagiaan itu ada di mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Di hati. Anda cari kebahagiaan di atas puncak gunung, nggak ada. Anda cari kebahagiaan di pinggir pantai, nggak ada. Atau Anda lagi galau pergi ke tempat biliar, main biliar, nggak ada kebahagiaan di sana. Atau duduk di tengah-tengah cewek-cewek cantik di bar-bar, nggak ada kebahagiaan di situ, nggak ada. Ya. Atau Anda mencari kebahagiaan dengan cara beli pancingan yang termahal, pergi mancing. Saking stresnya, ikan dibeli dulu, dimasukkan ke kolam, dipancing lagi. Mana bahagianya? Ya ada bahagianya, ya enggak? Kan beli ikan dulu nih, mancing lagi setelah itu. Pulang-pulang nggak bawa ikan, akhirnya pancing amarah istri, bertengkar lagi. Mana bahagia? Orang pergi ke puncak di hari weekend, Sabtu berangkat, pulang macet di hari Ahad, bahagia dari mana? Nggak ada bahagianya. Bahagia itu di dalam hati kita. Dia tidak akan melambaikan tangannya kecuali setelah kita melakukan 3 perkara tadi. Ingat itu. Bahagia itu dia bisa melambaikan. Kesini engkau, mari kita berjalan bersama-sama. Apabila kita melakukan hal tadi, ketika menemukan salah satunya, nikmat kita bersyukur, kurang kita bersabar, kemudian kita berbuat dosa, beristighfar, insya Allah kebahagiaan akan menyelimuti hati kita. Ya. Kemudian ini udah jam berapa ini? Jam 5 ya? Setengah jam lagi ya. Oke. Berkata Syekh rahimahullah, lanjutan dari muqaddimah tadi, itu baru penjelasan tentang doanya. Sekarang perkataan beliau masih muqaddimah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, arti daripada ketahuilah artinya berilmulah. Itu artinya. Semoga Allah mengarahkan engkau untuk selalu taat kepadanya. Bahwasannya ajaran yang lurus yang dianut oleh Nabi Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Berkata lagi Syekh rahimahullah, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara." Kata beliau, jika Allah menciptakan dirimu untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya, ketahuilah ibadah itu tidak dianggap kecuali dengan mengesahkan Allah. Sebagaimana sholat tidak dianggap kecuali dengan bersuci. Ya, ini ungkapan yang sangat bagus sekali. Karena di sana banyak orang beribadah. Banyak nggak orang beribadah di sana? Banyak. Orang Nasrani beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Orang-orang kafir juga beribadah kepada Allah. Ya, bahkan saya pernah menanyakan salah seorang penganut ajaran Hindu, Tuhanmu siapa? Yang Widi. Yang Widi itu siapa? Kata dia ini, tidak tahu apakah semua orang Hindu berkata begini. Kata dia, yaitu Allah yang kalian sebut sebagai Allah itu. Makanya orang-orang agama lain ini sepakat ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak sepakat hanya Allah yang disembah. Faham gak di sini? Maka mereka butuh ini, butuh itu ketika beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak. Maka dikatakan di sini ibadah itu tidak dianggap kecuali dengan beribadah kepada Allah saja. Sebagaimana sholat itu tidak dianggap kecuali dengan apa? Dengan bersuci. Kemudian, faida arafta
anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fin nar. Jika engkau sudah tahu bahwasanya syirik itu apabila bercampur dengan ibadah, maka pasti kesyirikan itu akan merusak ibadah. Sebagaimana hadas merusak kesucian. Jika engkau mengetahui itu merusaknya dan membatalkan amal dan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, berarti yang wajib engkau ketahui adalah mengetahui kaedah-kaedah tentang syirik dan tauhid itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari jebakan kesyirikan tadi. Yang demikian itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mengetahui 4 kaedah itu. Syirik yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Tidak. Maksudnya kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, tapi kalau taubat sebelum mati tidak apa-apa, dia diterima oleh Allah. Ya. Dan Allah mengampuni bagi dosa di bawah kesyirikan, yang di bawah derajat dosa syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Dan untuk selamat dari jebakan syirik itu, kata beliau, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدٍ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Yang demikian itu dengan cara mengenal 4 kaedah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Berarti kaedah ini ada di mana? Dalam Al-Quran. Bukan ra'yu, bukan pendapat pribadi. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, "Ma dama annaka 'arafta tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajib an ta'rifa ma huwa asy-syirk, li'anna alladhi la ya'rifu shay'in yaqa'u fihi, fala budda annaka ta'rifu anwa' asy-syirk min ajli an tatajannabaha, li'anna Allah hadzara min asy-syirk." Kata Syekh Shalih Fauzan, selama engkau mengetahui pentingnya bertauhid, yaitu engkau mengesahkan Allah dalam beribadah, wajib juga engkau mengetahui apa itu syirik. Ya. Karena orang yang tidak mengetahui sebuah keburukan, pasti dia jatuh dalam keburukan itu. Ya kan? Maka oleh karena itu seharusnya engkau benar-benar mengetahui macam-macam kesyirikan untuk tujuan supaya kau menjauhinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dirimu tentang bahaya syirik ini dalam firman-Nya yang tadi kita bacakan dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ila akhiril ayah. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Fahadha syirkul ladzi hadha khataruhu wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Inilah syirik yang sangat berbahaya, di mana syirik ini akan membuat pelakunya diharamkan mendapatkan surga. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata. Sesungguhnya barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Jangan kata satu surga, seteguk air dari surga pun haram bagi orang yang berbuat syirik. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul A'raf, Allah mengatakan ketika penduduk neraka memanggil ke atas, manggil penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka memanggil penduduk surga, hei penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami seteguk air minum dan sebagian daripada makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahu ma'alal kafirin. Para penduduk surga mengatakan, sungguh
minuman dan makanan dari surga ini diharamkan untuk orang kafir. Orang kafir itu ada dua, ahli kitab dan orang yang berbuat kesyirikan. Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Musyrikun yaitu mereka yang menganut ajaran ardiyah, agama yang dibuat di bumi. Gitu. Maka di sini Allah katakan dengan ancaman luar biasa. Kemudian, idzan hadza khatarun azim. Kalau begitu ini bahaya besar, kata Syekh Shalih Fauzan. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ay khatarin. Wajib engkau mengetahui bahaya syirik ini sebelum bahaya-bahaya itu menimpa dirimu. Lianna syirka dallat fihi afhamun wa uqulun. Karena orang berbuat syirik itu, kesyirikannya akan menyesatkan otak dan akalnya. Coba antum renungkan secara logika. Ada patung diukir sendiri, bahkan dijual oleh pengukirnya, dan pengukirnya kaya raya jual patung itu. Lalu si pembelinya menyembahnya, masuk akal enggak? Ini patung dibuat atau dia muncul sendiri? Dibuat. Dan yang membelinya dan menyembahnya tahu di mana tempat dia membelinya. Kalau dia punya kekuatan patung itu, harusnya dia berdiri sendiri. Jadi dia patung. Ini dibuat. Dan orang yang beli patung ini melihat patung itu. Kenapa tidak disamakan saja dengan boneka yang ada di game yang ditarik-tarik itu? Bedanya saja ini dari batu, ini dari kayu, itu dari kain. Sama-sama dibuat nggak itu? Sama-sama dibuat. Cuma dibuat bentuk yang unik. Ya nggak? Bentuk ada yang ganteng, ada yang giginya keluar, ya kan? Ada yang bentuk rambutnya panjang seperti patung yang disembah oleh orang-orang Nasrani, ya, unik-unik aja bentuknya. Kalau dilihat dari mana asalnya, dari buah tangan manusia. Makanya orang berbuat syirik itu otaknya, akalnya tumpul. Orang paling bodoh di dunia ini bukan tidak bisa baca dan menulis. Yang paling bodoh di dunia ini dia tidak tahu yang disembahnya siapa. Coba yang disembah itu dipukul pakai palu kepalanya, dia bisa berbuat apa? Atau dibanting patung itu, dia bisa berbuat apa? Dia bisa memukul balik kita? Nggak bisa. Kecuali di balik itu ada permainan jin yang menipu kita. Makanya agama lain itu banyak yang tokoh-tokoh agama jadi penyihir. Untuk apa? Untuk menipu apa? Pengikutnya. Kalau tidak pakai sihir, nggak bisa. Makanya Firaun pakai sihir nggak? Sihir. Lata yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, ada sihirnya, ada jin di dalam patung itu. Dan jinnya jin wanita telanjang. Dan ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid. Itu menunjukkan jin bisa ditebas lehernya. Ya kita aja yang takut ke WC gara-gara jin. Itu jin yang bermain, yang bergerak-gerakkan, yang bikin suasana mistik itu jin. Namun jin tidak bisa menyelamatkan diri dari banjir. Coba kalau banjir datang, patung-patung itu di bawah banjir, bisa dia lari? Nggak bisa. Kan itu terjadi di daerah tempat agama-agama yang menimba patung. Ada banjir, di tempat ibadah mereka, patung bisa berbuat apa? Bahkan mereka menyelamatkan patungnya, ajibnya itu. Diselamatkan patungnya. Tuhan yang diselamatkan, bukan dia yang diselamatkan. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, dan ini sepakat semua orang, mau tua, mau muda, mau kecil, mau ulama, mau orang bodoh, harusnya sepakat bahwa orang yang berbuat syirik itu hilang akalnya, tumpul otaknya. Maka orang kafir Quraisy bukan tidak bisa baca, tapi gara-gara ini disebut dengan apa? Jahiliyah. Bukan tidak bisa baca. Khalid, bukan Khalid Walid, Al-Walid bin Mughirah namanya. Al-Walid bin Mughirah, ketua gengnya Abu Jahal. Abu Jahal ini buzzer. Kalau bahasa kita sekarang seperti posisi ya gaya-gaya Abu Jandala.
Ya, arti Anda tidak katakan Abu Jandal seperti Abu Jahal, tapi gayanya itu sama. Di atasnya ada ketua gengnya. Di atasnya Abu Jahal itu ada namanya Walid bin Mughirah, ahli syair, gaya bahasanya tinggi, sastrawan Arab yang tidak ada lawannya di Mekah. Tapi dia disebut jahil gak? Jahil juga. Disebut jahiliyah gak? Jahiliyah juga. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah. Maka ketika ada seorang yang masuk Islam gara-gara patungnya tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu menunjukkan bahwa patung itu tidak bisa menolong dia. Ada di zaman Rasulullah SAW, di kalangan Ansor, seorang sahabat yang dulunya dia sangat memuji patungnya. Patungnya itu dibuatkan tempat khusus, ya kayak tempat ditaruh patung. Ya, itu patungnya mahal, kayunya mahal, bajunya mahal, kemudian wangi, lebih wangi patungnya daripada pemiliknya. Ya, qadarullah, sahabat ini namanya Amr ibnul Jamuh namanya. Istrinya dan 3 orang putranya masuk Islam tanpa diketahui oleh ayahnya. Ayahnya keras, temperamen. Pokoknya kalau aku tahu istri dan anak masuk Islam, maka aku akan memotong mereka. Temperamennya orang, tapi pincang sebelah. Pincang sebelah. Kaki kanannya pincang. Suatu malam anak-anaknya berusaha mencuri patung ayahnya. Ya, orang tua kalau udah capek langsung tidur kan, gaya tidur gini. Ya kan, kalau orang tua kita. Ya, orang-orang tua begitu kalau capek. Karena umur sudah 62, 63 waktu itu. Lelaplah dia tidur, anak-anaknya curi patung. Dicuri, dibuang ke tempat sampah. Pagi hari ketika dia memuja patungnya dengan sesajian, biasanya orang pakai sesajian kan? Dia lihat, mana patung saya? Siapa yang mencuri Tuhan saya? Kata dia begitu. Tuhan bisa dicuri. Bayangkan. Seharusnya dia berpikir kan, kok bisa dicuri Tuhan ya? Kan begitu pikirannya. Ini menunjukkan otaknya tumpul gak? Tumpul. Dia cari dan dia mengurus pedang. Kalau saya tahu ada yang mencuri patung saya, Tuhan saya akan potong dia. Akhirnya dia cari-cari, ternyata ditemukan di tempat pembuangan sampah. Malam pertama demikian. Lalu dia bersihkan patungnya, dikasih baju yang baru, dikasih minyak wangi lagi. Dia taruhlah di tempat itu, dia ajak ngomong, wahai Tuhanku, siapa semalam yang mencuri engkau? Ya nggak bisa ngomong lah patung. Gimana dia bisa ngomong? Iblis tidak diam. Iblis berbisik. Mungkin dia lagi ngambek tuh, dia nggak mau ngomong sama ente. Iyalah, mungkin kamu lagi ngambek ya, nggak mau ngomong. Memang dari kemarin nggak pernah ngomong, ya kan? Kan dia tahu dari kapan dia nggak bisa ngomong tuh patung. Malam kedua dicuri lagi oleh anaknya sama temannya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Di sebalik itu ada sutradara, ada si pelaku yang berbuat skenario untuk dicuri patungnya Amr ini. Dibuang di tempat yang sama, tapi pagi harinya tidak semarah kemarin. Siapa yang mencuri Tuhan saya? Artinya dia mulai ragu nih, kok Tuhan bisa dicuri gitu kan? Udah mulai cerdas dia berpikir tuh. Dia cari lagi, kemudian bersihkan lagi, ganti baju lagi, karena dibuang di tempat sampah. Di hari malam ketiganya, dia bilang sama patungnya, nanti kalau kau dicuri lagi, ini pakai pedang ini, digantungkan pedang di leher patungnya itu. Siapa yang mendekatimu dan mencurimu, tebas pakai pedang ini. Malam ketiga pun anak-anaknya tidak tinggal diam. Dicurinya patung itu bersama pedang-pedangnya. Kali ini tidak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di sumur tua. Sumur tua namanya sumur Bidoah. Dia biasa sumur itu ada di bawah kota Madinah. Kalau banjir datang, darah haid dan bangkai anjing itu nampung di situ. Maka disebut sumur Bidoah, tempat pembuangan darah haid dan bangkai anjing. Nah, patung itu dibuang di situ tuh. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Maka si Amr ini mulai lelah. Kok Tuhanku tidak bisa menolong dirinya sendiri pakai pedang? Bagaimana dia bisa menolong aku? Maka dia cari-cari Tuhannya, ternyata di dalam tempat pembuangan bangkai anjing dan darah haid tadi. Apa kata dia kepada patungnya? Wahai patung, bagaimana kau bisa menolong aku? Dirimu sendiri tidak bisa kau tolong.
Maka sejak itulah baru cerdas dia berpikir. Dia berpikir dengan cerdas. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam lagi. Yang dialah yang baru masuk Islam dipanggil perang Uhud. Baru saja dia berada di rumahnya, aroma surga datang dari arah Uhud. Masuk ke ruangan rumahnya dan dia pergi ke Uhud untuk berjihad. Walaupun anak-anaknya menghalanginya, dia tetap berangkat. Apa kata Nabi kepada anak-anaknya? Biarkan ayah kalian berangkat berjihad ke Uhud agar dia dapatkan apa yang dia rasakan dari arah Uhud itu. Maka dia pun mati syahid. Kata Nabi, orang ini sudah mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Karena Amr ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin ikut perang Uhud karena aku ingin kakiku yang pincang ini yang pertama kali menginjak pintu surga. Nah, baru dia cerdas. Tadinya dia tak cerdas. Ya makanya antum coba lihat orang-orang yang menyembah patung. Itu otaknya tumpul. Demikian juga orang yang minta di kuburan. Lebih tumpul lagi otaknya itu. Orang mati dimintai. Wahai fulan, berikan aku jodoh. Kemungkinan yang mati belum dapat jodoh ini. Datang ke kuburan minta mobil. Kemungkinan yang mati belum pernah naik mobil. Gimana coba? Orang mati. Dia tidak bisa mendengar lagi. Seandainya bisa mendengar orang mati itu, maka Rasulullah SAW orang yang paling utama mendengarkan keluh kesah kita. Tapi dia tidak bisa mendengar apa yang kita katakan kecuali salawat dan salam saja. Itu bisa dia dengar. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada. Tidak ada. Maka oleh karenanya di sini Syekh mengatakan orang yang berbuat kemusyrikan adalah orang yang paling sesat pemahamannya dan hilang akalnya. Oleh karena itu lina'rifa ma huwa syirik minal kitab wa sunnah. Hendaklah kita mengetahui syirik itu apa melalui jalur Al-Quran dan Sunnah. Allahumma hadzara min syai'in illa bayyanah. Karena Allah itu tidaklah mengingatkan kita dari sesuatu, melainkan sesuatu itu pasti dia jelaskan. Pasti dia jelaskan. Dia larang kita jangan berzina, dia jelaskan apa keburukan zina. Dia jelaskan jangan makan riba, dia jelaskan apa itu riba. Dia larang kita jangan berjudi, dia jelaskan apa itu judi. Maka ketika dia katakan jangan berbuat syirik, pasti dia jelaskan juga perbuatan apa? Syirik itu. Wa huwa annahu yahrimu minal fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirik, narji'u ila al-kitab wa sunnah hatta na'rifa asy-syirka wa la narji'u ila qawli fulan wa fulan. Wa hadha sayati insyaallah. Jika kita ingin tahu apa itu kesyirikan, maka hendaklah kita pulang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang dengan keduanya sampai kita betul-betul mengenal apa itu syirik. Kita tidak boleh menggunakan pendapat fulan dan fulan, karena semua orang akan berbeda pendapatnya. Dan insya Allah penjelasan ini akan kita jelaskan nantinya. Insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Karena waktu menunjukkan sudah jam 5 lewat. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Insya Allah nanti kita masuk kaidah yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Ya. Belum, ini baru muqaddimah ini. Tenang saja. Iya silakan. Karena istri itu adalah nikmat bagi suami. Iya. Itu bagus pertanyaannya itu. Bagus itu. Bagus, tidak apa-apa, betul. Suami bersuara tinggi di hadapan istri tidak layak kecuali dalam keadaan dia tegaskan agamanya kepada istrinya. Walaupun dia harus tetap menggunakan kelembutan. Itu juga dosa kecil, betul kata ibu. Ya dosa kecil juga. Karena ada suami meninggikan suara, tidak ada artinya dia tinggikan suara. Pulang banting pintu, pulang banting meja, pulang marah-marah. Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan. Itu juga dosa kecil. Bahkan bisa menjadi dosa besar apabila merusak apa?
hidup berumah tangga. Iya, hati-hati juga kita. Dan tidak boleh kita kasari istri kita tanpa ada sebab. Walaupun ada sesuatu yang mungkin kita tidak senangi, selama itu bukan perbuatan zina, tidak boleh kita melakukan kekasaran, terlalu kasar kepada istri. Karena ini terjadi nih pengantin-pengantin baru, terutama yang anak-anak muda baru nikah. Kalau orang-orang yang lama, alhamdulillah, anak bercontoh kepada orang-orang tua kita dulu, ya mereka itu anak lihat begini cara mereka bersikap dengan istri mereka. Bahkan anak pernah lihat bapak-bapak tidur di kolong rumah kayunya karena diomeli istrinya. Anak lihat betul-betul. Nah kita zaman ini anak-anak muda ini sedikit salah istrinya dimarahi. Kasihan akhi. Kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia melahirkan. Oke? Melahirkan anak satu, melahirkan anak dua, melahirkan anak tiga, sapu rumah, masak. Capek atau tidak? Capek. Kira-kira ketika dia bersikap tidak menyenangkan, wajar gak? Wajar aja. Wajar aja. Tidak perlu kita marah-marah. Kalau bisa, kalau kita tahu istri kita itu marah gara-gara urusan, bukan urusan agama dia marah. Urusan ya remeh-temeh begitu. Tidak bisa antum dengarkan ceramahnya di rumah, pergi ke masjid, insya aman. Maka kalau antum lihat ada ustaz tidur di masjid, ada masalah dengan istrinya. Ya, ada masalahnya. Dia menghindari konflik. Paham nggak? Jangan-jangan ustaz pengalaman sendiri, tidak usah ditanya. Karena istri kita dan istri antum sama aja sifatnya. Ya tidak? Tidak perlu kita kasari, tidak perlu. Bahkan kita akan berdosa kalau terus kasar kepada istri. Tapi juga jangan biarkan lembek juga. Istrinya mau apa saja diberikan. Mau apa? Mau pergi ke mall tanpa pakai jilbab, ya silakan. Ini namanya dayus. Dayus namanya. Oh, nggak boleh pakai jilbab. Kenapa sih harus pakai jilbab? Karena engkau mutiaraku yang kumasukkan dalam cangkang yang mewah. Tapi panas abang, nggak bisa. Lebih panas hatiku yang melihat engkau dilihat orang lain daripada panasnya matahari ketika engkau pakai jilbab. Nah, begitu ya Bapak. Iya. Kok begitu abang? Iya begitu. Karena kalau ada anak rembulan, kaulah cucunya. Nah, gitu. Karena engkau cantik menurut aku. Ya. Ya. Dan itu kan hak seorang laki-laki, bolehlah dia berbicara. Tapi kalau tidak bisa juga dengan cara itu, jangan keluar. Gitu. Gitu caranya. Jangan sedikit-sedikit marah, nggak ada. Istri minta uang, marah. Ya memang hak dia minta kan. Minta uang belanja. Ya hak dia. Kita minta makan yang enak, tapi kita tidak kasih uang. Yang error otaknya siapa nih? Ya kita. Kita. Ya, oleh karena itu, ikhwani fillah jazakumullah, termasuk dosa kecil juga ketika kita mendirikan suara tanpa ada apa? Sebab. Ya. Tapi istri betul-betul harus jaga. Hatta nasihati suami pun jaga suara. Ya kalau bisa nasihati suami itu dengan cara dinyalakan hajat kajian ustad-ustad. Nah, suami kalau dengar itu, berarti anak berbuat salah nih. Begitu caranya. Jangan antum ngomong, nyinggung saya ya. Ya memang tersinggung. Ya apa-apa, biar syukur alhamdulillah ada yang mengingatkan kita. Ana mau katakan kepada kita semua, syukur alhamdulillah ada yang mengingatkan kita. Termasuk nikmat yang kita lupakan adalah yaitu kita lupa dengan nikmat peringatan. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang ngerem perjalanan kita ini. Gitu. Istri saya pencemburu Pak Ustadz. Ini nikah aja sama kambing tidak pencemburu. Ya dia pencemburu, ngapain juga kita baperan juga. Begitu kondisinya. Saya pernah duduk dengan seorang orang awam, bapak-bapak. Dia katakan kepada saya, bersyukur saya Pak Ustadz istri saya cemburu. Kenapa? Kalau dia tidak cemburu, saya ini playboy, tidak bisa ditahan saya ini Pak Ustadz. Syukur istri saya cemburu, agar saya direm, kata dia. Begini-begini saya juga cinta sama istri saya Pak Ustadz. Nah, gitu ibu-ibu, jangan gelisah. Bapak-bapak ini cinta sama ibu-ibu. Iya. Walaupun cemburunya tetap ada dan tidak bisa dihilangkan, tapi didoakan ya Allah, kurangilah kecemburuan istriku biar aku bisa touring lagi gitu. Kadang cemburu itu tidak bisa touring kita. Aduh, kalau udah begitu kunci motor digantung, tidur kayak pistol gitu kan. Teman-teman udah pergi touring kita tidak bisa. Anu musibah juga kadang. Tapi sabar saja ya. Karena istri kita lebih berharga daripada
touring. Gitu. Cukup? Cukup ibu-ibu? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.